لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, sekarang bagaimana kalau saat perempuan ini melakukan umroh mengenai batasan pakaiannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa di channel Zamilha. Para pemirsa, di musim haji tahun 2025 saat ini, pemerintah Arab Saudi betul-betul memperketat seluruh jalur masuk Mekah dengan sistem digital berbasis aplikasi nusuk dan layanan syarikah. Apalagi puncak haji makin hari makin dekat saja, dan pengetatan ini tidak pandang bulu. Penduduk lokal pun diperlakukan sama. Tanpa keterlibatan syarikah, jamaah haji yang sudah berada di Madinah dan mengantongi visa haji sekalipun belum tentu bisa menembus checkpoint masuk kota Mekah jika belum mendapatkan kartu nusuk. Dan satu-satunya pihak yang kini dapat menjamin jamaah bisa masuk Mekah adalah syarikah sebagai perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi saat ini. Perlu diketahui bahwa untuk proses aktivasi nusuk yang terintegrasi langsung dengan sistem e-hajj pemerintah Arab Saudi tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri. Harus bersama-sama dengan petugas sana, karena sistemnya memang dibuat begitu. Agar tidak terus-terusan berdampak pada jamaah, maka proses percepatan aktivasi nusuk di Madinah terus dikebut agar jamaah yang tersisa dapat diberangkatkan ke Mekah sesuai dengan jadwal. Proses akselerasi langsung dilakukan oleh tim Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi bersama dengan Kementerian Agama dan juga dengan syarikah yang bertanggung jawab. Dan jamaah yang sudah masuk kota Mekah, baik yang datang dari Madinah karena gelombang 1 maupun datang dari Jeddah karena gelombang 2, dapat melaksanakan umroh dengan pendampingan syarikah umroh wajib ini ya. Setelah jamaah haji memasuki kota Mekah, bisa dipastikan mereka dalam kondisi kelelahan, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, gangguan pernafasan, atau yang lain. Apalagi adanya persoalan-persoalan sebagai dampak dari transformasi layanan berbasis syarikah saat ini. Ditambah lagi, suhu yang ekstrim di Arab Saudi sangat berpotensi menimbulkan dehidrasi hingga memperparah kondisi kesehatan. Oleh karena itu, untuk mencegah resiko yang lebih berat, dihimbau kepada jamaah haji yang sudah masuk kota Mekah, khususnya yang lansia, disabel, atau memiliki penyakit bawaan, agar mengikuti hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak usah panik dengan adanya situasi yang membuat jamaah terpisah. Jamaah yang berbeda hotel tetap bisa bergabung dengan rombongan sesuai kloter. Yang kedua, istirahat dulu di kamar setelah tiba di Mekah sebelum melaksanakan umroh wajib. Yang nomor tiga, hindari keluar hotel pada siang hari, terutama antara pukul 10 sampai 16 sore. Kemudian nomor 4, perbanyak minum, terutama air zam-zam, dan jangan menunggu haus untuk meminumnya. Yang nomor 5, melalui karom, dan ketua kloter, koordinasikan dengan BPIH layanan transportasi bis sholawat untuk mencari tahu kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan umroh wajib. Kemudian yang nomor 6, jamaah lansia dan disabilitas berangkat umroh bersama petugas kloter dan pendamping serta menggunakan kursi roda. Kemudian yang nomor 7, bagi jamaah dengan penyakit kronis, hindari aktivitas berat seperti umroh sunnah berkali-kali dan fokuslah pada ibadah-ibadah yang ringan seperti zikir, tadarus, dan lain-lain, dan dilakukan di hotel saja. Kemudian yang nomor 8,
Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter kloter minimal seminggu sekali, atau kalau ada keluhan silakan untuk berkonsultasi dan minum obat secara teratur dan segera disampaikan kalau ada keluhan. Para pemirsa, kemarin ada yang bertanya begini, bagaimana kalau ada jamaah perempuan saat umroh tidak memakai kaos kaki? Baik, terkait dengan pelaksanaan umroh, sudah sejak tahun 2023 otoritas kerajaan Saudi menerbitkan aturan bagi jamaah perempuan yang melaksanakan umroh di Masjidil Haram. Yang pertama, pakaian harus lebar dan longgar. Yang kedua, pakaian harus menutupi seluruh tubuh. Yang ketiga, pakaian tidak boleh memiliki elemen dekoratif apapun alias polos. Namun begitu, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menegaskan bahwa jamaah perempuan memiliki hak untuk memilih pakaian mereka. Hanya saja wajib mempertimbangkan 3 aturan tadi. Pemirsa, para ulama madhab telah menjelaskan mengenai batas aurat laki-laki maupun perempuan. Menurut jumhur ulama, aurat perempuan mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berarti kaki merupakan aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya, baik ketika sholat maupun di luar sholat, termasuk pada saat umroh. Meskipun aurat perempuan mencakup seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajah menurut jumhur atau mayoritas ulama, tetapi mengenai batasannya masih menjadi perdebatan di kalangan mereka. Menurut ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan mayoritas ulama, batasan aurat perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sementara itu, sebagian ulama Hanafiyah, khususnya Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa yang bukan termasuk aurat bagi perempuan adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki, yakni mulai tumit kaki ke bawah. Sehingga para perempuan pengikut mazhab Hanafi merasa cukup menutup aurat tanpa harus menutup bagian bawah kaki dengan kaos kaki. Dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid jilid 1, Ibnu Rus mengatakan bahwa perbedaan pendapat mengenai batasan aurat perempuan berasal dari penafsiran yang beragam terhadap firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahun. Artinya, katakanlah kepada para mukminat, hendaklah mereka menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan jangan mereka menampakkan perhiasan atau bagian tubuh kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasan atau auratnya. Al-ayah. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kalimat illa ma dhaharu minha atau kecuali yang biasa terlihat. Sebagian ulama mengatakan yang termasuk kategori biasa terlihat atau tampak terbuka ialah wajah dan kedua telapak tangan, sehingga keduanya tidak termasuk aurat yang wajib ditutupi. Dengan demikian, kaki muslimah mukminah termasuk aurat yang wajib ditutup ketika sholat
maupun di luar sholat, termasuk saat tawaf. Sedangkan sebagian ulama lain menganggap wajah, telapak tangan, dan telapak kaki termasuk pengecualian dari aurat karena biasa terbuka. Maka yang menganut mazhab Hanafi, telapak kakinya tidak termasuk aurat. Dengan demikian, kaki muslimah mukminah tidak termasuk aurat yang wajib ditutup, baik ketika sholat maupun di luar sholat, termasuk saat tawaf. Al-Hasan bin Ziyad meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwa telapak kaki, kedua telapak kaki, bukanlah aurat bagi perempuan karena sulit untuk tidak memperlihatkan telapak kaki baik ketika berjalan tanpa alas kaki maupun menggunakan sandal. Selain itu, timbulnya syahwat laki-laki saat melihat telapak kaki perempuan itu lebih kecil dibanding ketika melihat wajah. Wajah saja tidak termasuk aurat, apalagi telapak kaki. Oleh karena itulah, maka dalam mazhab Hanafi, kaki para muslimat mukminat bukan termasuk aurat, tepatnya mulai dari batas mata kaki ke bawah yang tidak termasuk bagian yang harus ditutup. Apalagi saat berjalan dan beraktivitas, perempuan tidak mungkin kecuali dengan mengangkat pakaiannya sedikit ke atas agar tidak menyentuh tanah. Di Indonesia sendiri, mayoritas umat Islam di Indonesia menganut madhab Syafi'i. Tetapi pada kenyataannya mengenai batasan aurat di luar sholat lebih memilih pendapat Imam Abu Hanifah. Nyatanya di luaran sana kita banyak menyaksikan kaki-kaki para muslimah mukminah. Kenapa? Ya karena mereka tidak menutup bagian bawah kaki. Itu Hanafiyah loh. Namun ketika sholat, kaki-kaki mereka ditutupi dengan mukenah atau rukuh yang memang ukurannya lebih panjang dari ukuran tubuh mereka. Perlu diketahui bahwa rukuh atau mukenah itu hanya ada di negara-negara Asia tertentu saja, seperti di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, di Patani Thailand Selatan, di Muro Filipina, dan Muslimah Melayu di Singapura. Di Arab Saudi, di Mesir, di Turki, di Maroko, dan yang lain tidak ada mukenah di sana. Jadi masalah menutup aurat itu bukan masalah fashionnya, bukan masalah dengan rukuh, mukena atau gamis atau yang lain. Bukan masalah itu. Masalahnya adalah batasan auratnya. Nah sekarang bagaimana pada saat umroh mengenai batasan pakaian perempuan? Para pemirsa, ibadah haji dan umroh itu sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, yakni juga memiliki ketentuan syarat, rukun, wajib, sunnah maupun larangan. Namun dalam praktiknya tidak dapat disimplifikasi ke dalam satu buku panduan manasik atau penerapan satu mazhab fikih tertentu, karena bisa dipastikan akan mengalami kendala ketika jamaah terpaku pada salah satu kerangka normatif saja, tertentu saja. Dalam praktik haji dan umroh perlu pendekatan khusus yang tidak hanya berbasis satu mazhab tertentu, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi real di lapangan, seperti adanya kebijakan khusus Kementerian Agama RI, adanya aturan dari otoritas Arab Saudi, adanya kebutuhan real jamaah, adanya kondisi real padatnya jamaah, keterbatasan area armusna, ketersediaan fasilitas umum dan akomodasi yang terbatas, kemudian kondisi cuaca yang panas atau ekstrim, adanya jamaah yang beresiko tinggi, adanya jamaah yang lansia, jamaah disabilitas, dan lain-lain. Walhasil, haji dan umroh
dalam kenyataan dan prakteknya mengandung permasalahan yang kompleks, sehingga secara simpel Imam An-Nawawi membagi dinamika kompleksitas hambatan dan kendala ibadah haji dalam dua kategori, yaitu yang pertama adanya udzur am yang bersifat umum, kolektif, dan objektif. Yang kedua, kategori yang kedua, adanya udzur khas, khos yang bersifat individual, subjektif. Di tengah udzur am dan udzur khos itu, perpindahan madhab atau intiqalul madhab telah memiliki landasan teologisnya. Bukan sekedar persoalan persentuhan laki-laki dan perempuan di saat tawaf di Masjidil Haram, tetapi memang banyak persoalan nyata yang butuh solusi hukum fikih. Perpindahan madhab dalam konteks haji dan umroh menjadi suatu keniscayaan dan dibutuhkan, seperti pada pelaksanaan mabit di Musdalifah dengan murur, padahal ini sudah lazim dilaksanakan jamaah Turki. Kemudian kebijakan tanazul sebagian jamaah untuk mengurangi kepadatan saat mabit di Mina. Kemudian ketentuan bebas dam bagi petugas haji dan tim kesehatan yang tidak sempat mengerjakan yang wajib karena kesibukannya, karena tugasnya harus melayani jamaah. Kemudian adanya ketentuan mikot makani, kemudian area mabit yang di Mina Jadid, kemudian persentuhan kulit laki-laki dan perempuan saat tawaf, kemudian membuka telapak kaki saat tawaf, tawaf di perluasan Masjidil Haram, kemudian ada lagi yang sekarang baru rame ini tentang optimalisasi dam dan lain-lain. Dengan demikian para pemirsa, perpindahan madhab atau intiqalul madhab dapat menjadi solusi untuk mencari opsi-opsi yang memungkinkan meringankan dinamika praktek haji dan umroh sesuai kebutuhan dan kompleksitas masalah di lapangan. Fleksibilitas itu tampak ketika Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip salah satu pendapat ulama yang membolehkan perpindahan madhab atau bahkan penggabungan madhab talfik, dua madhab dalam satu masalah sejauh tidak bertentangan dengan pandangan ijma, suatu konsensus yang telah disepakati ulama. Wal intiqalu min madhabin ila madhabin akhar walau fi ba'dil masaili fihi salah satu aqwal kila yamtani mutlaqan wa kila yajuzu mutlaqan wa kila illam yajma' bainal madhabaini ala sifatin tukhaliful ijma' jaza wa illa fala kaman tazawwaja bila sadakin wala waliyin wala syuhudin fa inna hadhihi surah la yaqulu biha ahadun. Artinya, soal perpindahan dari satu madhab ke madhab lain, meski tidak secara keseluruhan satu rangkaian ibadah, ulama memiliki tiga pendapat mengenai hukumnya. Sebagian ulama melarang secara mutlak, sebagian ulama lagi membolehkan secara mutlak, sebagian ulama lain lagi membolehkannya selama tidak menghasilkan formulasi hukum yang bertentangan dengan ijma. Apabila bertentangan dengan ijma, maka perpaduan madhab dilarang, seperti perkawinan tanpa mas kawin, tanpa wali, dan tanpa saksi. Sungguh yang semacam ini tidak diperbolehkan oleh seorang pun dari kalangan ulama. Dalam musyawarah alim ulama nasional atau Munas NU tahun 2026 di Surabaya, secara eksplisit NU memutuskan kebolehan talfik antara pendapat 4 madhab fikih Islam. Talfik pada dasarnya dilarang, namun talfik bisa dibolehkan jika ada masyaqqah atau kesulitan dan tidak dalam rangka semata-mata mencari keringanan. Praktek talfik
merujuk pada penggabungan dua pendapat atau lebih dalam satu qadhiyah atau satu rangkaian masalah, sehingga melahirkan pendapat baru yang tidak ada seorang imam atau ulama pun berpendapat seperti itu. Contoh, seseorang bertaklid kepada mazhab Syafi'i dalam keabsahan wudhu dengan hanya mengusap sebagian kepala, kemudian bertaklid kepada mazhab Hanafi dalam hal ketidakbatalannya karena persentuhan kulit antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Persoalan-persoalan keagamaan yang selalu muncul dan tidak ada batasnya membutuhkan solusi, dan terkadang intiqalul madhab atau perpindahan madhab dan talfik atau penggabungan madhab imam-imam madhab menjadi langkah yang sulit dihindari demi tercapainya kemaslahatan dan kesesuaian hukum dengan perkembangan situasi dan kondisi. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.